Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalem piye kabare. Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai perjuangan hidup kita masing-masing. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, dia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi. Kalian saja memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu ia mengambil ke-5 buah roti dan ke-2 ekor ikan. Sambil menengadah ke langit diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus menyingkir ke tempat yang sepi, tetapi banyak orang mengikutinya dari darat untuk mendapatkan Yesus. Sekali lagi, orang terus mencari Tuhan. Ada kualitas dalam diri Tuhan yang membuat orang terus rindu untuk berjumpa dengan Dia. Apakah kita punya kualitas yang sama? Kualitas yang membuat orang merasa nyaman berada di samping kita. Merasa orang diberkati ketika ada bersama-sama dengan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Kemudian di tempat yang sepi itu, para murid mengatakan kepada Yesus, "Suruhlah mereka pulang, karena di sini tempat sepi, tidak ada makanan bagi mereka." Tapi kemudian Yesus berkata kepada para murid itu, "Kamu harus memberi mereka makan." Bapak, Ibu, tugas kita sebagai murid Kristus adalah melihat di sekitar kita, tidak hanya melihat diri kita, tapi melihat di sekitar kita ada begitu banyak penderitaan, ada begitu banyak kehausan dan kelaparan, dan tugas kita adalah kamu harus memberi mereka makan. Mari, dengan sedikit yang kita miliki, kita bisa memberi makan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan kehadiran, dengan senyum sapa, dengan kelembutan hatimu, kita bisa menguatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kamu harus memberi mereka makan. Kita diutus, Bapak, Ibu. Ada begitu banyak penderitaan di sekitar kita. Dan Tuhan mengingatkan kita, jangan menutup mata terhadap penderitaan orang lain. Kamu harus berjuang agar mereka bisa makan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Kemudian yang sedikit yang mereka miliki itu Yesus berdoa dan mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, maka sedikit yang kita miliki berlimpah ruah. Kalau kita hanya bisa mengeluh dan mengeluh, maka kita tidak bisa menikmati rezeki yang Tuhan berikan kepada kita.
Mengucap syukur itu kewajiban kita kepada Allah yang telah memberi kita rezeki. Mengucap syukur membuat kita jauh lebih tenang dalam menghadapi situasi apapun hidup kita. Mari kita berbagi hidup sambil mengucap syukur dan memohon berkat dari Tuhan. Maka akan berlipat ganda, berkelimpahan hidup kita bagi orang lain. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu memberi kami rezeki yang secukupnya dalam kehidupan kami. Jauhkanlah kami dari ketamakan, tetapi biarlah rezeki yang Kau berikan kepada kami, mampu kami bagikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami bahwa kami dalam hidup ini harus memberi mereka makan, membantu orang-orang yang menderita, yang kehausan, yang kelaparan, yang sedang punya pergumulan berat. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang hadir dalam diri kami juga mampu menyapa mereka semua. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.